Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita semua di sini dan kita dihimpun dalam nikmat iman dan Islam. Semoga selalu terjaga sampai akhir hayat nanti. Amin. Dan terima kasih banyak teman-teman Teras Dakwah yang sudah selalu memberikan saya kesempatan untuk ladang pahala buat saya, baik saya dibantu untuk mendapatkan pahala di teras gepreknya dan sekarang saya diminta ngisi itu, dan Teras Dakwah banyak membantu juga untuk mengumpulkan pahala-pahala yang insya Allah akan terus mengalir untuk kita nanti. Amin. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya mungkin sudah berapa kali yang ngisi Teras Dakwah, Mas Agung? 3 ya, ini ketiga Mas Agung ya? Ketiga. Dan alhamdulillah perkembangan Teras Dakwah sendiri luar biasa. Seingat saya dulu saya ngisi juga di sini juga, cuma belum ada atap-atapnya ini gitu. Yang kedua ngisi sudah mulai ada atap-atapnya. Sekarang alhamdulillah ini sudah bagus banget, ada atapnya. Sekarang ada syuting gini juga gitu. Video ini live ya? Hai. Live ya? Ini live ada. Dan insya Allah nanti melihat perkembangan jamaah Teras Dakwah sendiri yang semakin hari semakin membludak. Insya Allah ini akan menjadi ladang amal untuk kita semua yang kita sama-sama mengaji. Dan alhamdulillah malam ini saya diminta untuk mengaji tentang bisnis, mengkaji tentang bisnis, dan alhamdulillah di 2 tahun inilah saya mengalami peningkatan yang luar biasa kalau mau kita ngomong di bisnis. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini juga kesibukan saya alhamdulillah luar biasa. Allah kasih saya bisa sujud di beberapa daerah, bisa sujud sholat di beberapa negara juga alhamdulillah. Mulai dari negara yang Islami sampai negara yang komunis. 2 tahun ini saya sudah sholat gitu di daerah-daerah seperti itu. Lucu juga sih. Saya kemarin waktu misalkan di Vietnam Vietnam negara komunis ya, saya coba jalan-jalan ke sana nyari masjid. Ada masjid juga gitu ya. Di masjid, di depan masjid itu ada, sebelah kirinya itu penjual daging babi. Tapi menarik, jadi di situ ada masjid. Dan ketika jalan-jalan ke daerah yang mungkin non muslimnya mayoritas gitu, lihat masjid itu kayak gitu, kayak oase ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini perkembangan bisnis saya ya lumayan menggembirakan, dan malam ini saya ingin berbagi banyak gitu dengan teman-teman Teras Dakwah gitu di acara malam ini. Saya kebetulan insya Allah besok Januari kita akan launching program yang namanya Cash Revolution, yang sebenarnya sudah jalan dari setahunan kemarin kami mulai jalan, namanya Cash Revolution. Ini kebetulan salah satu alumninya ada di sini. Berdiri dulu Mas Fian, berdiri dulu dong. Ini salah satu alumni yang sudah berhasil ya. Ini namanya Mas Fian, keren banget. Baru mulai usaha itu Desember 2016. Jadi bagi yang belum punya usaha jangan khawatir, ini juga baru Desember 2016. Alhamdulillah kemarin ketika kita bermain di Cash Revolution, hasilnya luar biasa juga. Dia sendiri juga kaget, kok bisa ya Mas ya, alhamdulillah gitu. Dan insya Allah Januari nanti kita ingin mulai memperkenalkan ini. Jadi kalau sebenarnya ini bermula dari awalnya dari teman-teman ada beberapa yang sekarang kan kita lagi getol-getolnya perang terhadap riba ya. Alhamdulillah kita sudah sadar akan itu, jadi kita mulai membuat gerakan anti riba. Nah, di tengah
pergerakan itu yang terjadi kemarin adalah beberapa solusi yang ditawarkan baru sebatas misalkan memacetkan hutang atau misalkan kalau hutang nggak usah dibayar, gunting kartu kredit misalnya kayak gitu ya. Itu solusi yang ditawarkan. Nah, menariknya saya punya beberapa kenalan gitu ya. Saya tidak perlu sebut namanya. Yang ketika ikut seminar, workshop atau lagi ada kajian gitu, semangat. Wah, setuju. Kita akan anti riba. Alhamdulillah terbuka gitu kan. Sehingga ketika pulang ikhtiar yang dilakukan adalah memacetkan hutang. Nah, sebulan pertama masih semangat. Bulan kedua mulai agak deg-degan karena didatangi debt collector. Bulan ketiga sudah mulai orang tuanya marah-marah juga. Kan kalau utang kan pasti akan masukin keluarga terdekat dan lain sebagainya, ada info itu. Itu kena juga orang tuanya. Dan di bulan keempat kenalan saya ini ya itu masuk ke Jalan Kaliurang yang atas itu, apa itu namanya? Pakem. Masuk ke Pakem karena stres. Wah, ini gimana nih? Karena nggak semua orang bisa kuat menghadapi debt collector gitu. Nah, dari situ terus mulai timbul ini harusnya ada solusi yang lebih baik. Selain daripada sekedar memacetkan hutang. Karena setahu saya, mungkin nanti juga bisa dikoreksi sama teman-teman, Rasulullah pun tidak mau mensolatkan orang yang punya utang gitu. Sehingga setelah kami pelajari lebih lanjut, ternyata ketika kita melunasi hutangnya terus sudah gitu kan, nggak utang lagi kan sebenarnya bisa juga gitu. Nah, kenapa nggak seperti itu? Ternyata kemarin salah satunya adalah teman saya ini kesulitan untuk mengumpulkan cashnya, untuk mencari duitnya, sehingga akhirnya oke, berarti solusinya bukan dengan memacetkan. Karena menurut saya ayat-ayat di Al-Quran itu sangat agung sekali, dan jangan itu dijadikan dalih atau dijadikan tameng ketika kita akhirnya tidak mampu bertanggung jawab. Kan ini kalau kasus yang terjadi di teman saya tadi kan karena dia nggak punya uang untuk bayar hutang, terus ngambil ayat tentang riba, gitu kan? Itu yang menurut saya gitu, itu kok kurang pas. Kalau memang mau bebas dari riba, ya kita masih punya tanggungan hutang, kita bayar, habis itu nggak utang lagi nggak apa-apa, gitu. Nah, sejarahnya seperti itu, cash revolution. Nah, hingga alhamdulillah dalam perjalanan ada beberapa teman-teman yang juga akhirnya bebas hutang gitu. Barengannya Mas Fian itu siapa? Mas Ibeng ya? Mas Ibeng misalkan. Kalau teman-teman tahu dulu ada Kondo pelawak Ibeng itu MC, Mas Ibeng itu MC, dia punya usaha gado-gado juga. Dia alhamdulillah bebas hutang gitu. Dengan cara membayarnya. Habis itu dia masih enak banget juga ternyata ketika udah nggak punya utang, dan bahkan dia tidak memacetkan. Karena Mas Ibeng ini punya, kalau orangnya ada di sini ya, kalau ada di sini dia punya pengalaman bahkan sampai masuk bui. Jadi dia cerita ke orang-orang banyak gitu. Ketika sebelum ketemu saya dia sampai masuk bui. Karena dia nggak mau bertanggung jawab waktu itu. Nah, setelah dia gentle menghadapi, dibayar, dan dia sekarang nggak berhutang lagi, hidupnya lebih enak. Nah gitu. Mas Ibeng misalkan. Terus kemarin ada lupa siapa, Askia, anak cerdas itu, Mas Ubay, dia hutangnya lunas, dapat emas. Kalau bahasanya anak-anak kemarin, hutangnya lunas dapat emas. Alhamdulillah, ternyata bisa, dan itu yang sebenarnya ingin saya bagi malam ini, supaya misalkan bagi teman-teman yang belum usaha, bagus, alhamdulillah, supaya apa? Mindsetnya benar dulu. Banyak yang belum punya usaha alasannya karena belum punya uang, ya. Padahal kalau kita ngaji, Tuhan kita siapa? Allah, bukan uang kan? Sederhana itu. Tapi kenapa kok selalu saya belum mulai usaha karena belum punya uang?
Ya Allah itu yang punya uang kok. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, kenapa nggak minta sama Allah aja yang punya uang? Itu. Jadi hari ini saya akan banyak membahas tentang mindset yang teman-teman perlu gunakan gitu. Makanya materinya hari ini adalah baper, bahwa perubahan. Artinya apa? Saya pengen pengusaha Muslim terutama itu benar-benar membawa perubahan dalam hidupnya. Punya pola pikir yang benar dulu, pola pikir yang ini tidak menjadi apa ya, sekarang ini kan kita Muslim ini kan lagi banyak dicoba ya, lagi banyak diuji, lagi banyak disudutkan gitu. Saya kemarin habis ngirim tim untuk keliling Thailand, Malaysia, Singapura aja, masuk dari Malaysia ke Singapura cuma gara-gara namanya ada Muhammad dan pakai jenggot. Itu ditahan 4 jam sendiri, diinterogasi pakai lie detector, benar-benar diuji sampai kayak gitu. Nah, salah satu bahasa yang dipakai sekarang ini adalah bisnis gitu. Jadi saya mencoba, semoga melalui ini kita punya pola pikir yang nanti bisa bermanfaat ke depannya dan kita menjadi Muslim yang tangguh. Itu harapan saya tentang Cash Revolution. Ya, welcome to the jungle. Rupiah, emas, dolar. Ya, kalau pebisnis harus nggak boleh alergi dulu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Harus nggak boleh alergi dulu sama uang. Beberapa, ini menarik karena ketika saya posting ini gambar uang ini di Facebook saya, itu banyak komennya negatif semua. Ya. Padahal apa? Ini kan hanya uang ya, hanya emas, hanya dolar, itu nggak ada, sifatnya netral. Kita manusia yang memberikan makna. Wah, ada yang waktu itu saya lempar pertanyaan, apa sih definisi uang menurut Anda? Wah, menarik nih. Ada yang jawabannya uang itu akar segala kejahatan. Wah, uang itu sumber bencana. Nah, menariknya apapun jawabannya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma dari jawabannya kita akan bisa langsung tahu bagaimana sih hubungan orang yang menjawab itu dengan uang. Menarik. Ada studi kasus menarik. Saya punya teman itu dia pernah nyeletuk bilang bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Sering dengar kayak gitu? Sering dengar ya. Nah, menariknya teman saya ini dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah bersahabat dengan yang namanya uang. Jadi dia kalau uang masuk lewat kantong kanan, keluar kantong kiri, kantong kanan, kantong kiri, kantong suami, kantong istri gitu. Saya kan kayak gitu, keluar masuk terus. Nah, kenapa? Karena dia percaya bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Sehingga apa? Belief sistemnya, kepercayaan dirinya bahwa aku nggak mau jadi jahat, makanya aku nggak mau pegang uang. Nah, ini yang terjadi. Studi kasus teman saya tadi. Padahal kan uang ini kan nggak jahat juga kan? Kalau uang adalah akar segala kejahatan, bisa jadi domnya teras dakwah ini nggak akan terbangun juga. Karena kan bayar tukangnya pakai uang juga, belinya pakai uang juga gitu kan. Artinya uang sifatnya netral. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Tergantung siapa yang menggunakan kan gitu. Nah, rupiah, emas, dolar semua hanyalah alat untuk mewujudkan cita-cita kita, mimpi kita. Masing-masing dari kita punya cita-cita, punya mimpi. Punya cita-cita, punya mimpi. Jadi apapun mimpi itu, ini alatnya gitu. Salah satu alatnya, salah satu medianya. Ada yang mimpinya pengen mengumrohkan orang tua. Ada di sini yang pengen mengumrohkan orang tua? Oh, ada banyak. Yang ngacung saya aminkan tercapai tahun ini. Nah, gitu dong. Ya, ini lagi banyak malaikat di sini ya, Ustaz ya. Gitu. Jadi mengumrohkan orang tua pun bayarnya pakai uang. Iya kan? Mau bangun masjid bayarnya pakai uang. Nah, ini harus kita pahami dulu.
kita jangan alergi dulu ketika ngomongin uang. Apalagi ketika lihat uang banyak banget gini, kita terus beberapa yang komentar di Facebook itu, sombong, wah ini gaya dan lain sebagainya, negatif. Padahal cuma gambar kan, cuma gambar. Itu harus kita pahami dulu bahwa rupiah, emas, dolar semua hanyalah alat untuk mewujudkan cita-cita kita, mimpi kita. Nah, program Cash Revolution itu tidak hanya tentang uangnya, program yang saya jalankan itu tidak hanya tentang uangnya, tapi ini tentang mimpi. Masing-masing punya mimpi. Ya. Dan itu salah satu alatnya adalah ini. Gitu. Ini salah satu alumninya, beberapa alumninya. Ini ada Mas Dion, ini temannya Mas Fian itu tadi. Ini Mas Adrian Leo, ini Mas Alim, ini usahanya kebetulan ayam geprek juga nih. Ayam geprek juga, alhamdulillah nggak apa-apa sih, rezeki udah diatur. Ini Mas Breni, ini temannya ayam geprek juga, jualannya juga di depannya Mbok Moro lagi. Itu, ini temannya Mas Ferry Preksu itu, temannya Mas Ferry Preksu. Ya ini Mas Valdi, ini yang punya bakso granat pedas, foundernya. Nah, Cash Revolution yang kita bahas dalam Cash Revolution targetnya jelas 100 juta cash dalam waktu 100 hari. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin itu, kita akan banyak ngomongin tentang materinya. Sebentar kita akan ngomongin tentang mindset. Oke. Kita akan ngomong tentang mindset. Sorry. Mindset. Nah, ternyata kalau kita ingin sukses, kita ingin kaya, ingin bahagia, itu semua ada polanya. Dan kita tinggal ngikuti sebenarnya. Tinggal ngikuti. Nah, malam ini saya ingin kasih bocoran apa saja sih mindsetnya orang kaya. Nah, ketika saya menyebutkan orang kaya, saya nanti mungkin akan banyak menyebutkan orang kaya dan orang miskin. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud mendiskreditkan orang miskin. Ini hanya pelecut semangat buat teman-teman gitu. Ya. 17 mindset orang kaya. Nah, kita lihat dulu peta ekonomi di Indonesia. Menariknya piramidanya seperti ini. Peta ekonomi di Indonesia ini tahun 2012. Jadi yang disebut UKM, usaha kecil dan usaha mikro itu ternyata ada di posisi paling bawah. Dan menariknya UKM itu jumlahnya sangat banyak pelakunya. Ada sekitar 570 ribuan. Atau kalau persentasenya ada 99,9% dari seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Nah, kalau usaha menengah itu ada sekitar 39 ribuan, 0,08%, dan usaha besar 4.372 atau 0,01%. Nah, disebut UKM itu kalau hasil penjualannya, omsetnya ini di sini itu lebih dari 300 juta sampai 2,5 M. Ya. Disebut mikro kalau dia hasil penjualannya omsetnya kurang dari 300 juta. Gitu. Nah, dari piramida ini ada yang bisa kita pelajari ternyata. Pertanyaannya kan terus, kenapa ya orang-orang yang di UKM itu banyak sekali gitu. Dan kenapa yang di usaha menengah dan usaha besar itu sedikit? Nah, ini menarik. Ternyata jawabannya setelah saya pelajari sangat sederhana. Kenapa? Karena orang-orang di usaha besar dan di usaha menengah atau orang-orang 0,01% itu tadi, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang
99,9%. Mereka tidak melakukan. Misalkan kalau dari habit yang saya teliti, mereka nggak nonton TV, mereka mengendalikan TV. Ya, kita kemarin salah satu yang mungkin terkena dampaknya gitu, ketika kita dikendalikan oleh media, terkena dampaknya, dan akhirnya apa? Kita jadi nggak tahu, kita tidak bisa berpikir secara bebas. Nah, orang-orang yang di atas ini sebagian besar nggak nonton TV misalkan, mereka nggak baca koran. Nah itu sehingga pikiran mereka tidak mudah dikendalikan oleh media. Nah itu kita tinggal tiru, misalkan kayak gitu. Dan nanti ke depan saya akan ceritakan apa-apa saja pola pikir orang-orang yang ada di atas ini, di atas piramida. Dan ini semoga kita bisa praktekkan gitu, karena cukup menarik. Yang pertama adalah orang kaya itu percaya bahwa saya menciptakan kehidupan saya, sedangkan orang miskin percaya kehidupan terjadi begitu saja pada saya. Di Islam pun kita sudah dijelaskan bahwa ada qada, ada qadar, ada takdir yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Ya, jodoh, kematian itu kan nggak bisa diubah gitu. Tapi ada hal yang bisa kita ubah. Dan menariknya, manusia itu ternyata bisa mendesain masa depan, mendesain. Kalau nggak percaya, gini. Sekarang ini kan, sekarang jam berapa? Jam 7:04 ya. Teman-teman di sini semua ya. Oke. Kira-kira sudah ada bayangan nggak nanti habis acara ini teman-teman mau kemana? Ada yang sudah punya bayangan? Ada? Habis dari acara saya mau pulang misalkan. Ada yang sudah punya bayangan gitu kan? Nanti itu masa depan bukan? Masa depan. Kita sudah mendesain dari sekarang. Oh nanti kalau azan kita akan break, terus kita akan jalan ke masjid. Itu masa depan kan? Nah kita sudah bisa mendesain dari sekarang. Sama, mau berapapun waktunya, kita sebenarnya bisa mendesain. Dan sayangnya kita belum terbiasa mendesain secara detail. Kalau saya mengklasifikasikan, kalau kita mau mendesain sesuatu harus yang detail. Misalkan ada 5 unsur. Saya singkat dengan FAKOK. V itu visual. Jadi kalau kita mau mendesain sesuatu, visualnya harus jelas, gambarannya harus jelas. Oh nanti kalau saya mau mengumrohkan orang tua saya, nanti posisinya begini. Oh saya akan datang sampai Mekah, oh nanti masuk Masjidil Haram, oh Ka'bah di sana, saya lewat gate ini, nanti akan banyak orang. Jelas. A, auditori. Oh nanti begitu sampai Mekah saya akan mendengar azan maghrib misalkan, karena saya sampai Mekah maghrib. Saya tahu gitu. Saya mulai mendengarkan itu. K, kinestetik. Apa yang kita rasakan, apa yang kita sentuh. Misalkan, oke, nanti ketika ini kalau mimpinya mengumrohkan orang tua ya, ketika nanti saya sudah sampai Mekah, saya akan menggandeng ibu saya di sebelah kanan saya sini, bapak saya sudah ada di depan. Misalkan kayak gitu, kita merasakan itu. Lalu ada yang namanya olfaktori. Olfaktori itu apa namanya? Pengecapan. Oh nanti kalau saya sampai Mekah, saya akan minum kopi Mekah misalkan, rasanya kayak gitu. G, gustatori, itu penciuman. Nanti kalau sampai Mekah, aromanya, aroma minyak misiknya kan seperti itu. Nah kita, ketika kita ingin mendesain, kita dari sekarang sudah harus detail seperti itu. Apapun target kita, kalau itu saja kita belum bisa, nanti akan kesulitan.
Sama halnya ketika tadi habis dari teras dakwah mau kemana? Pasti kan udah ada bayangan, oh nanti saya akan lewat jalan situ nitian, nanti ke kiri, nanti di Bangjo itu akan mulai agak sepi-sepi karena orang-orang sudah pada pulang, nanti dari Bangjo belok kanan misalkan kayak gitu. Itu kan kita mendesain sebenarnya. Nah, orang kaya itu percaya bahwa saya menciptakan kehidupan saya. Yang dimaksud dengan bagaimana menciptakan itu, contohnya gini, ini yang terjadi ketika kita punya mindset yang miskin. Kehidupan terjadi begitu saja pada saya. Pernah dengar hidup itu mengalir saja gitu? Pernah dengar? Nah, seperti air gitu. Nah, pertanyaannya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau tempat rendah ke tempat yang tinggi? Tinggi ke rendah. Artinya apa? Kehidupan itu kualitas kita akan menurun. Padahal bukan itu sebenarnya yang diinginkan. Ketika dulu Nabi Muhammad SAW pun hanya mengalir saja gitu, tidak melakukan perlawanan, ya mungkin tidak akan terjadi seperti ini gitu. Jadi ini mindset pertama. Ini break isya atau bagaimana, Ustaz? Kita break isya dulu. Insya Allah masih ada 16 mindset lagi. Nanti kita sampai tahajud bareng di sini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama adalah orang kaya percaya saya menciptakan kehidupan saya. Jadi mulai sekarang kalau memang ingin jadi pebisnis harus yakin dulu. Ya. Ingat, apalagi kita muslim, kita punya Allah kok. Ya, aku sesuai persangkaan hambaku. Jadi kalau yang non muslim saja dikasih harta sebegitu banyak, apalagi yang muslim, tak terbatas. Jadi apalagi kita gitu. Kita harus percaya dulu. Kadang-kala kita nggak percaya. Jadi jangan lagi tadi berprinsip seperti air mengalir. Ya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya kalau kita punya prinsip orang miskin seperti yang ditulis di situ, kehidupan terjadi begitu saja pada saya. Yang terjadi kita jadi malas. Ya sudahlah, aku ini lahir dari keluarga miskin kok, nggak mungkin aku kaya misalkan. Ya sudahlah, nggak mungkin deh aku begini aku begitu gitu. Yang ada alasan terus gitu. Ya, contoh misalkan Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs itu lahir jadi anak yang tidak diharapkan orang tuanya. Wah, dia drop out dari sekolahan. Dia bahkan dikeluarkan dari perusahaannya. Perusahaan yang dia bangun sendiri dikeluarkan. Tapi akhirnya apa? Dia merubah dunia. Nah, itu karena dia tidak menyerah terhadap nasib. Ingat tadi kita punya qada, punya qadar. Masalah kaya miskin ini bisa kita ubah. Bisa kita ubah. Ya. Meninggal, jodoh itu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada yang nyari jodoh gitu, itu sudah ditetapkan. Jumlahnya berapa juga sudah ditetapkan gitu ya Mas Beno ya. Tadi ketemu itu Gus yang itu tuh. Jadi harus nyinggung-nyinggung sedikit. Gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kaya melakukan permainan uang untuk menang. Orang miskin melakukan permainan uang supaya tidak kalah. Nah, bedanya apa nih? Wah. Melakukan permainan uang untuk tidak kalah itu hanya begini. Dia berbisnis hanya untuk supaya aku bisa dapat duit, aku bisa hidup. Itu orang miskin. Supaya aku bisa bayar hutang, itu orang miskin. Orang kaya itu aku berbisnis supaya nanti aku berkelimpahan dan aku bisa bangun masjid, aku bisa bantu Palestina. Aku bisa bikin dom dakwah lagi. Itu orang kaya. Jadi jangan nanggung. Bermain untuk menang itu artinya kita memang benar-benar membangun bisnis kita untuk kebermanfaatan orang banyak. Masih kita jumpai. Jadi bisnis ya sudah, yang penting aku hidupnya nyaman, perutnya kenyang, sudah itu aja, nggak mikir orang banyak. Itu bermain untuk tidak kalah. Sehingga apa? Allah pun ya akan kasihnya segitu-segitu juga. Nah, jadi mulai sekarang pastikan sahabat TD, sebutannya apa nih Mas?
Oh, sahabat TD ya. Sahabat TD itu sekarang kalau berbisnis, berbisnislah untuk menang, berbisnislah untuk umat, berbisnislah untuk agama, berbisnislah untuk kebangkitan Islam. Itu jangan aku berbisnis biar aku besok bisa bayar utang, bah. Ya cuma segitu aja nanti. Aku berbisnis biar besok saya bisa gaji pegawai. Jangan seperti itu. Ya tadi kita sempat ngobrol sama Mas Agung waktu perjalanan ke sini kan tentang seorang kisah juragan buah yang di sono itu. Iya kan? Dia kalau berbisnis kan selalu mikir. Coba dia sekarang bisnis mobil gitu. Juragan buah yang di pasar sono itu, ya itu sahabat kami juga gitu. Pernah ngisi belum sih beliau? Belum ya, harus ngisi itu. Udah pernah. Itu beliau sekarang berbisnis mobil. Coba pola pikirnya. Beliau berbisnis mobil bukan nyari duit buat dia. Wong duitnya udah banyak banget. Dia bisnis, loh Pak, kok bisnis mobil kamu mobilnya masih banyak yang mandek gitu loh. Loh enggak apa-apa, ini biar nanti kalau ada ustadz bisa diantar mobilnya bagus. Mikirnya beda. Kalau orang miskin, waduh mobilnya enggak laku-laku ini begini. Tapi orang kaya itu mikirnya beda. Udah, ini nanti buat bangun masjid itu. Dia berhasil bangun masjid juga itu. Maksudnya gede gitu. Diprotes dan lain sebagainya tetap jalan terus. Itu bermain untuk menang maksudnya seperti itu. Jadi mulai hari ini ya, mari kita sama-sama tekadkan, ayo kita mau berbisnis untuk menang. Ya. Yang ketiga, ini yang membedakan nanti mau kaya atau miskin. Orang kaya memiliki komitmen untuk menjadi kaya. Orang miskin ingin menjadi kaya. Bedanya hanya di kata komitmen. Ya, siapa pengen kaya? Saya gitu. Siapa berkomitmen pengen jadi kaya? Ketika ditunjukin jalannya, nanti begini loh, belum tentu mau lewat. Gitu. Ya. Ketika kita berbisnis bisa jadi waktu kita akan banyak terkuras misalkan. Ya. Saya balik cerita si juragan buah di pasar sana itu. Itu kah miliaran gitu ya, tapi dia kadang-kala sekarang masih sampai malam. Ya Mas Agung ya. Sering ke sana, malam itu masih tunggu di sana. Kadang kalau puasa itu sahur di sana gitu. Nah, jadi itu komitmen namanya. Dia tahu, oh ini memang harus dikejar. Tidak hanya sekedar aku ingin aja kok. Kalau ingin semua ingin. Nah, komitmen. Orang kaya memiliki komitmen untuk menjadi kaya. Gampang kan? Gampang. Yang keempat, orang kaya berpikir besar. Orang miskin berpikir kecil. Pesan saya, ini Tuhannya masih Allah semua ya. Insya Allah masih Allah. Tuhan kita itu maha besar. Jadi jangan kecilkan ketika kita mikir terus aku dapatnya 100 juta aja tok. Jangan misalkan langsung mikir 100 miliar kayak 1 triliun, nggak apa-apa. Mikirnya besar. Aku cuma pengen punya rumah kecil 1. Jangan. Aku pengen punya 99 rumah Al-Quran misalkan. Mikirnya besar sekalian. Sama nanti Allah insya Allah akan ngabulin kok. Makanya mumpung sama, ya berpikir besar. Whatever you think big. Apapun yang Anda pikirkan, pikirkanlah dengan besar skalanya. Mumpung mikir belum dipajaki. Bisa kena pajak. Ini ada orang pajak gak ya? Oke, gampang kan berpikir besar. Yang kelima, orang kaya fokus pada peluang, orang miskin fokus pada hambatan. Jadi ini rahasianya, ketika kita memulai bisnis pasti akan ada ujian-ujiannya. Tapi kalau kita ngomongin masalah-masalah aja, yang datang juga masalah. Tapi kalau kita mikirnya solusinya gimana ya, yang datang juga solusi. Yang datang juga solusi. Ya, ada prinsip namanya BEJ, no BEJ, no blaming, no excuse, no justify. Nah orang kaya itu fokusnya ke cari cara. Kita akan belajar sedikit dari kisah seorang Jack Ma gitu. Ada yang tahu Jack Ma ya? Jack Ma
yang punya Alibaba. Suatu hari Jack Ma itu sedang ngisi kuliah gitu kan, ngisi kuliah, lalu ditanya, diprotes sama mahasiswa yang ngisi, Jack, kamu sudah mengambil semua peluang yang ada di Cina, sehingga kami para mahasiswa tidak punya peluang lagi untuk berbisnis. Jack Ma diprotes gitu. Lalu Jack Ma balik ngomong sama mahasiswa itu, pernyataanmu sama persis ketika aku seusiamu dulu. Ketika aku seusiamu dulu, aku protes seperti itu kepada Bill Gates. Bill Gates ini sudah ngambil semua peluang bisnis, sehingga nggak ada peluang lagi di Cina. Tapi ternyata aku sadar bahwa ternyata peluang bisnis itu ada di tempat orang-orang yang punya masalah. Saya ulangi, peluang bisnis ada di tempat orang-orang yang punya masalah. Jadi mulai sekarang silahkan rajin-rajin cari masalah. Ya enggak, cari masalah lalu cari solusinya. Ini era sekarang ya, kita ngomong era sekarang, era bisnis sekarang. Kita berbisnis sekarang tidak lagi jualan barang atau jasa, tidak jualan produk, tidak jualan ayam, tidak jualan kopi, tapi kita jualan solusi. Jualan solusi. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan uang untuk membayar itu artinya dia punya masalah. Ketika perutnya lapar itu kan masalah kan, sehingga dia mengeluarkan uang. Dia butuh solusi. Nah, ketika kita mulai fokus bagaimana sih solusi-solusi yang ada untuk masalah-masalah yang ada, nanti bisnis itu akan gampang banget gitu. Bisnis itu akan gampang banget. Saya kemarin ketemu apa ya? Ketemu teman gitu di mana itu namanya? Di daerah Jakarta sana, itu bisnisnya lucu. Bisnisnya lucu. Jadi dia memberikan solusi ya untuk orang-orang yang kesulitan mendistribusikan barang dagangannya. Nah, ini saya ingat tuh, ini mirip yang alumni dulu Cash Revolution yang tadi ada fotonya juga, Mas Adrian Leo. Dia nggak punya produk, dia cuma bantu nitipin jual. Jadi produknya apa, dijualin. Dia cuma bantu nitipin. Itu ternyata luar biasa gitu, luar biasa sekali labanya, karena dia di Jakarta, posisi di Jakarta, titiknya jadi banyak banget gitu. Dia nggak punya barang apapun, cuma bantu nitipin, dan nitipnya pun kadang-kala di toko-toko kelontong dan lain sebagainya. Loh, enak banget kan? Dan dia di Jakarta, luar biasa. Nah, jadi mulai sekarang silahkan pertama cari masalah yang ada. Masalah yang ada, kalau kita mau berbisnis, masalah yang ada apa sih? Misalkan contoh ya, yang berhasil berbisnis dengan solusi itu adalah misalkan Gojek. Gojek itu tahu bagaimana transportasi umum di Indonesia itu sangat kacau, dan memang mungkin disetting dibikin kacau supaya kita menjadi bangsa yang konsumtif, beli motor, beli mobil gitu terus. Nah, jadi dia menjembatani itu, dia kasih solusi. Oh, dikeluarkan Gojek gitu kan. Gojek itu apakah bisnis transportasi? Bukan. Ada transportasi. Gojek itu aplikasi loh. Ya, dia bisnisnya di situ. Sehingga sekarang eranya sudah sangat kabur. Kita mau ini sebenarnya bisnisnya apa? Nah, kita fokusnya ketika mau berbisnis adalah cari solusi untuk masalah yang ada. Masalah apapun itu yang kita bisa kasih solusinya. Itu. Jadi orang kaya fokusnya pada peluang. Mulai sekarang stop ngomongin masalah. Ya. Jangan fokus ke situ. Itu mindset nomor 5. Yang mindset nomor 6 adalah orang kaya mengagumi orang kaya dan sukses, orang miskin tidak menyukai orang kaya dan sukses. Wah, ini kenapa? Karena kita menarik apapun yang kita fokuskan, sehingga ketika
Kita misalkan lihat di jalan, ada Harley gitu. Nah, sikap kita terhadap motor Harley itu akan menjadi kehidupan kita. Misalkan ada Harley terus kita wong sugih iki gaya, misalkan gitu. Ada kan di luar sana, di sini enggak, saya yakin. Di luar sana. Pertama dia suudzon enggak? Suudzon. Enggak boleh kan suudzon? Enggak boleh. Saya punya teman juga, misal Mas Jody gitu. Mas Jody punya Harley. Emang Mas Jody enggak ya? Enggak juga. Nah, mulai sekarang coba kagumilah orang-orang yang kaya dan sukses gitu. Wah, kok bisa ya kayak gitu ya? Hebat juga ya dia. Kita selalu lihat sisi positifnya. Apapun itu kita pelajari, oh sisi positifnya. Kita belajar yang namanya husnuzon. Nah, orang-orang kaya itu ternyata rahasianya ini, mereka mengagumi orang-orang kaya dan sukses lainnya. Jadi mulai sekarang jangan lagi ketika besok ada saya naik Ferrari gitu lewat sini, itu Mas Auf gaya banget gitu. Wah, jangan dikagumi lu, kok bisa ya kayak gitu. Wah, misalnya gitu. Si cari tahu. Itu iri, sirik, tanda tak mampu. Orang kaya mengagumi orang kaya dan sukses. Kemudian yang nomor 7. Nah, ini tips paling gampang untuk jadi orang kaya. Ada yang pengen cara cepat jadi orang kaya? Ada yang pengen tahu? 2 tahun aja. Rahasianya nih, orang kaya itu bergaul dengan orang yang positif dan sukses. Orang miskin sebaliknya. Hadisnya jelas. Ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Kalau dengan pandai besi, kita akan bau besinya, kan gitu. Nah, ini rumusnya. Dan kita adalah 5 orang terdekat kita. Kita adalah 5 orang terdekat kita. Nah, mulai sekarang dilihat lagi nih teman-temannya. Coba teman-teman pergaulannya, apakah mereka sudah orang-orang yang positif dan sukses? Kalau belum, saran saya pelan-pelan pindah pergaulan. Serius, saya banyak live grup WA yang negatif. Grup WA yang negatif itu saya live. Kenapa? Itu jadi nggak bagus. Kita jadi pola pikirnya sama kayak orang-orang yang di situ misalkan. Kita baca, ini isinya grup WA kok ngerasani orang, live aja. Nah, orang kaya itu bergaul dengan orang-orang yang positif dan sukses. Coba saya kasih tips. Silahkan teman-teman nyari 5 orang saja. 5 orang saja yang dia positif dan sukses. Temenan sama mereka coba. 2 tahun lagi bisa jadi posisinya ada yang di tempat yang sama. Saya mengalami, saya hanya praktek ini. Jadi saya 2 tahun ini saya praktek ini saja, pindah haluan, ternyata tahu-tahu semuanya datang sendiri. Gampangannya ya kalau pengen jadi jutawan mainnya sama jutawan. Misalkan kalau kita ngomong bisnis ya, level bisnis, mau jadi miliarder mainnya sama miliarder. Mau jadi triliuner mainnya sama triliuner. Mau jadi orang soleh mainnya sama orang soleh, kan gitu. Nah, jadi silakan nanti cari 5 orang saja yang itu lebih positif dan lebih sukses dari teman-teman semua. Nah, sekarang bisa dilihat lagi teman-teman sekelilingnya. Teman-teman sekelilingku ini sudah positif belum? Sudah sukses belum? Kalau belum, ya segera pelan-pelan ganti atau nambah. Teras dakwah ini bisa sebesar ini sekarang karena mereka rajin silaturahmi ke orang-orang yang lebih positif dan lebih sukses. Ya toh, Kang? Itu alhamdulillah terbukti kan? Tuh, saya ingat banget waktu pertama kali ngisi di sini gitu, ini cuma segaris ini gitu, dan ini sampai sebesar ini kan. Ini artinya apa? Hanya karena nambah silaturahmi itu kan membuka pintu rezeki. Nah, mumpung juga supaya kita belajar bisnis, coba deh temenan sama pebisnis-pebisnis yang lebih sukses misalkan. Temenan sama Mas Jody misalkan. Mas Jody itu kalau mau temenan sama Mas Jody tinggal nge-gym bareng di W Gym itu, wah pasti tiap sore ketemu. Gitu. Temenan itu bukan yang kalau ketemu lagi dia lupa loh ya. Kalau ketemu lagi ya dia ingat, ngobrol-ngobrol sebentar, lalu kita bisa belajar dari dia itu. Gitu.
Dan pesan saya mulai sekarang, kalau ada grup WhatsApp atau grup-grup yang negatif itu tinggalin aja, left gitu. Mas, enggak setia kawan dong. Yang namanya setia kawan itu kalau temannya berkembang dia juga ikut berkembang. Kalau temannya berkembang dia enggak berkembang, itu kan kayak jadi benalu ya, gitu. Jadi ini penting banget. Jadi saya garis bawahi nomor 7 ini penting banget. Silahkan cari 5 saja. 2 tahun lagi insya Allah gitu. Insya Allah. Saya sendiri sudah praktek gitu. Saya cuma tinggal pindah pergaulan sedikit, udah ada aja. Ya. Ini contoh kayak seminggu ini aja lah. Saya terbang terus, tung. Kemarin ke Aceh, Medan, Aceh, Pekanbaru. Ini malam ini saya ke Jakarta. Habis dari Jakarta saya ke Malang. Baru istirahat mungkin habis dari Malang nanti. Bulan depan jadwalnya udah padat lagi gitu. Ya alhamdulillah, dan bisnis saya mulai nambah gitu. Tadi yang saya perkenalkan, tadi diperkenalkan Mas Agung, mungkin baru yang PT Kuliner Anak Negeri saya perkenalkannya gitu. Masih ada sih yang lain dan nggak usah dibuka banyak-banyak gitu ya. Karena live ya nih ya, gitu. Nggak usah dibuka banyak-banyak. Gitu. Jadi pastikan, ini penting banget. Orang kaya bergaul dengan orang yang positif dan sukses. Yang kedelapan, orang kaya bersedia untuk mempromosikan diri mereka sendiri dan nilai mereka. Orang miskin berpikir sebaliknya. Ya. Kalau punya produk mau bisnis, ini saran saya, jangan sekali-sekali malu dengan bisnisnya. Jangan pernah bilang gini, saya bisnisnya kecil-kecilan. Pernah dengar ada istilah kayak gitu? Ya kan? Baru ngenalin dia malu dengan bisnisnya. Saya bisnisnya kecil-kecilan kok. Nah kalau pas dia ngomong gitu, malaikat lewat ngaminin doanya, amin gitu. Allah kabulin, jebret, kecil-kecilan terus. Iya kan? Kita harus bangga gitu loh. Saya bisnisnya ini. Saya bisnis kemarin ada di anak SMA Bantul itu, ketika saya ngisi udah ada 6 orang gitu kan. Apa? Kecil-kecilan, jangan ngomong kecil-kecilan. Apa kamu mau bikin apa? Kentang ulir, dia bilang. Oke. Ada berapa orang? Satu kelompok itu dia ada 6 orang. Oke, berarti mulai sekarang kentang ulirnya sudah ada 6 cabang. Loh kok bisa Mas? Kita mesinnya cuma 1. Ya siapa yang bilang butuh mesin? Bikin banner aja di 6 rumah di masing-masing rumah 6 orang itu. Jualan kentang ulir itu. Mesinnya 1 nggak apa-apa kan? Itu cara promosi gitu. Dan ada bangga di situ. Nah, orang-orang kaya itu ternyata mereka mau mempromosikan diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka bawa. Misalkan mereka mengusung nilai kejujuran, yaitu mereka pertahankan. Contoh nih, ini bukti lagi ya, teras dakwah bisa sebesar sekarang. Saya belum pernah lihat Kang Akid dan semua teman-teman TD ketika keluar dari teras dakwah ikut acara apapun tanpa pakai jaket teras dakwah. Selalu pakai toh? Rompinya teras dakwah selalu pakai. Orang kaya sudah. Mau promosi kok teras dakwah. Kaosnya aja teras dakwah. Sak lemari kebak, saya yang baru belum dapat. Nah, ini dan hasilnya seperti ini kan. Ya, saya kalau ngomong TD ini soalnya benar-benar dulu tuh saya masih di memori saya ya masih ini sekarang sudah baca-baca gini, ini kan keren banget itu. Jadi ini bisa ditiru. Jangan pernah malu mempromosikan bisnisnya dan jangan bilang satu, bisnis saya kecil-kecilan. Yang kedua, jangan bilang saya UMKM. Ingat tadi kalau malaikat lewat mengaminkan doa kita bahaya. UMKM terus. Karena beberapa kenalan saya yang dulu ketemu saya ngomong bisnis saya kecil-kecilan ya sampai sekarang kecil-kecilan terus. Saya UKM ya UKM terus. Gitu. Orang kaya bersedia mempromosikan diri mereka dan nilai mereka. Yang ke-9, orang kaya lebih besar daripada masalah mereka. Orang miskin lebih kecil dari masalah mereka. Mungkin masalah kita sebesar kapal, tapi ingat nikmatnya Allah sebesar lautan, kan gitu. Balik lagi, Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Ayo sudah. Jangan pernah bilang masalahnya besar. Kalau misalnya masalah besar, gini tekniknya. Misal ya, masalah besar, lalu dibayangin, Fred, ini masalah. Misalkan jaraknya segini. Oke, kira-kira ini kalau jaraknya segini, dia masalah itu
0 sampai 10, 10 itu berat banget, segini ini jadi 8. Ya. Misalkan ini gambaran masalah ya. Lalu caranya kita zoom in coba. Wih, masalahnya jadi 10 nih nilainya, besarnya gitu. Enggak enak banget kan? Nah, coba pelan-pelan di zoom out. Wow, udah 1. Ya sudah, cara ngelihat masalah gitu. Masalah itu jadi besar karena kita ngelihatnya terlalu dekat. Iya kan? Gajah itu kalau kita nempel gitu ya kayak besar banget. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, gajah itu jadi kecil. Sama. Kalau lihat masalah gitu, jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Nah, orang kaya itu lebih besar daripada masalah mereka. Dan nanti saya kasih tips bagaimana supaya kita bisa lebih besar dari masalah kita. Nanti ada. Yang ke-10, orang kaya adalah penerima yang luar biasa. Orang miskin adalah penerima yang buruk. Ini ada ayatnya di Al-Qur'an. La in syakartum la azidanakum. Bersyukurlah maka akan kutambah. Apapun yang kita hadapi dalam bisnis itu enggak ada yang namanya gagal. Enggak ada. Yang ada hanya feedback. Yang ada hanya feedback. Oh, ini begini. Ini kita jadi belajar. Oh, cara ngelayaninya bikin kopinya keliru nih. Dikomplain pelanggan. Bukan gagal, kita jadi tahu oh ada feedbacknya kayak gitu. Oh iya ya. Kita belajar di situ. Dalam bisnis juga nanti akan ada ujian. Ya, ada. Mau kita dapat nikmat, mau dapat ujian, sama-sama gitu. Kita harus bisa menerima. Kita harus bisa melihat itu sebagai sebuah proses. Ya. Orang kaya adalah penerima yang luar biasa. Contoh misalkan kalau dapat wedang secang gini, jangan dilihat hanya wedang secang gitu, dilihat bagaimana prosesnya wedang secang ini. Ini wedang ini dari airnya aja, dari hujan naik jadi awan gitu, awan turun jadi hujan, terus disuling jadi air dan lain sebagainya. Secangnya diambil dari tanaman-tanaman dikumpulkan jadi satu. Saya nggak perlu meramu, tiba-tiba sudah ada di meja. Nah kalau kayak gitu kan wedang secangnya jadi lebih nikmat. Nah, orang kaya adalah penerima yang luar biasa. Mulai sekarang coba melihat apapun itu dengan tatapan mata bayi. Nah, ini yang menarik. Ada ilmu namanya baby eyes. Kita melihat pakai mata bayi. Coba deh, anak-anak kita waktu kecil itu kalau melihat sesuatu kan kayak iya kan? Itu namanya baby eyes. Semakin kita dewasa, kita melihat sesuatu itu curiga. Itu jangan-jangan begini. Oh, itu kok gitu ya. Ini jadi nggak masuk. Nah, coba mulai sekarang melihat segala sesuatu itu dengan mata bayi. Amazing, gumunan gitu. Wah, iso gitu ya. Tapi dibatin aja, jangan terus apa-apa gumunan gitu. Ya, gitu. Nah, saya akan kasih cara. Saya sering bagi cara supaya kita bisa menjadi penerima yang luar biasa. Dan ini proses detoksifikasi, dan kalau teman-teman nanti bisa melewati prosesnya, insya Allah hidupnya akan lebih enak. Mau saya bagi tipsnya? Nah, oke. Silakan ditulis. Ini gamesnya. Gamesnya adalah mulai hari ini, mulai detik ini sampai 14 hari ke depan. Sampai 14 hari ke depan, gamesnya adalah teman-teman tidak boleh mengeluh. Teman-teman tidak boleh mengeluh. Oke? Selama 14 hari berturut-turut teman-teman tidak boleh mengeluh. Mengeluh kepada siapapun. Mengeluh kepada temannya, kepada ibunya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada dinding-dinding Facebook gitu. Wah, ada kan itu yang sering itu mengeluh di dinding-dinding Facebook. Saya yakin di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Nggak ada. Dan jangan mengeluh. Jangan mengeluh dulu kepada Allah. Jangan. La in syakartum la azidanakum. 14 hari saja. Nggak boleh ngeluh. Kita akan lihat nanti. Nah, nanti gini, kalau misalkan nih di hari kelima, teman-teman ngeluh gitu kan. Wah, panas banget. Nah, gugur kan? Ngeluh kan? Harus ulangi hari pertama.
Nah, gitu, ulangi hari pertama. Mulai lagi, hari pertama lagi. Nah, gitu ngeluh kan? Ulangi lagi. Atau misalkan hari ke-13 gitu kan? Ngeluh. Waduh, panas banget. Ngeluh, ulangi lagi hari pertama. Nah, harus alhamdulillah gitu. 14 hari berturut-turut enggak boleh kepotong. Bisa? Insya Allah bisa. Gampang. Dan 14 hari ke depan selain tidak mengeluh, teman-teman wajib tersenyum. Iya. Senyum. Coba gimana senyumnya? Iya, latihan senyum dong. Muslim yang baik kan harus banyak senyum ya. Iya, senyum. Senyum kepada siapapun, yang dikenal maupun enggak dikenal. Nanti akan ada keajaiban. Lucu-lucu. Saya ngalami sendiri gitu. Senyum gitu, senyum orang nggak kenal, mungkin orang wong edan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita senyumin aja. Nanti tahu-tahu ada aja rezeki aneh-aneh. Kalau nggak percaya buktiin deh. 14 hari aja tersenyum kepada siapapun, dikenal nggak dikenal gitu. Senyum aja. Coba kita latihan, saling berhadapan-hadapan, coba kiri kanan. Latihan senyum, coba kasih senyum terbaik. Senyum terbaik, coba kiri kanan. Lo harus praktek. Harus coba. Mas Akid sama Mas Agung. Nah, senyum terbaik ya. Oh ya, senyum aja, nggak usah ketawa. Nah, ketika kita senyum kan kadang-kala ada fase-fase di mana kita senyumnya ikhlas. Nah, itu dipertahankan. Kadang-kala kan kita senyumnya nggak ikhlas kan. Nah, itu nggak ikhlas kan. Senyum yang ikhlas aja. Enak kok nanti. Jadi gamesnya adalah 14 hari tidak mengeluh dan 14 hari tersenyum. Nah, buktikan nanti di hari-hari yang tersenyum itu menariknya nanti di hari-hari ke-7, ke-8 gitu kita mulai disenyumin balik orang-orang yang enggak kita kenal. Tanpa kita belum tersenyum duluan misalkan. Lucu. Dan mulai banyak pintu rezeki itu terbuka aja. Saya di project itu cuma karena senyum kemarin. Ya senyum aja, tiba-tiba ditawari, ini Mas mau gini enggak? Oh ya oke. Cuma gitu rahasianya. Itu ya, mindset ke-10. Yang ke-11, orang kaya memilih untuk dibayar berdasarkan hasil. Orang miskin memilih untuk dibayar berdasarkan waktu. Ya. Jadi ya kita lihat hasilnya apa yang kita ikhtiarkan maksimal. Jangan terus ini aku karena waktu kan gini, ngomong-ngomong soal waktu ini kejadian menarik gitu. Ini penelitian di majalah inc.com bisa dicek gitu. Mereka meneliti produktivitas kerja di Amerika. Produktivitas kerja di Amerika. Dari 8 jam kerja orang-orang Amerika itu mereka efektifnya hanya 2 jam 58 menit. Dari 8 jam produktifnya berapa? 2 jam 58 menit. Yang 5 jam 2 menit ngapain? Begitu sampai kantor biasanya apa? Cek dulu WhatsApp, cik. Buka Facebook, tik. Wah ini kok dia ngomongin aku sih gitu. Terus bikin kopi dulu misalkan, ngobrol sama teman yang nggak ada hubungannya dengan kerjaan. Nah itu ketika kita memilih dibayar berdasarkan waktu, hasilnya seperti itu nantinya. Bahaya. Padahal waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Bahkan Allah pun bersumpah demi waktu. Gitu. Waktu itu nggak bisa kita ulang gitu. Kita hidup kan cuma detik ini kan. Detik ini. Saya nggak tahu, mungkin nanti habis ini saya dipanggil dan lain sebagainya, nggak tahu kan. Hanya detik ini. Gitu. Jadi ketika kita ingin dibayarlah berdasarkan hasil. Yang ke-12, orang kaya berpikir keduanya, orang miskin berpikir salah satu. Wah, maksudnya apa Mas? Pernah dengar nggak? Saya nggak apa-apa, miskin, nggak punya duit, yang penting keluarga bahagia. Pernah dengar? Pernah dengar kayak gitu. Atau saya nggak apa-apa, nggak punya duit, yang penting sehat. Nah itu orang miskin. Orang kaya itu mikirnya saya kaya dan keluarga bahagia dan sehat dan mati masuk surga kan gitu. Dan jangan diomongin di sini Mas. Live ini live.
Pakai dan, orang kaya itu pakai dan. Boleh kok. Ngapain kita punya duit banyak tapi kita nggak bisa makan sate kelatak Pak JD misalkan? Ada nggak di sini, Mas Haris? Enggak ada, enggak ada. Ngapain gitu? Kita punya duit banyak tapi mau minum manis sedikit, awas gulanya misalkan itu. Diabetes, nggak enak banget gitu. Nah orang kaya itu berpikir keduanya, boleh kok kita kaya, kita sehat, gitu. Iya. Bahagia dan mati masuk surga itu boleh pakai dan. Ya, jangan berpikir salah satu. Saya dulu termasuk orang-orang yang miskin. Saya dulu berpikir nggak apa-apa keluarga saya bahagia walaupun miskin. Lalu suatu kejadian merubah hidup saya, yaitu ketika ibu saya kena kanker. Ada yang ibunya kena kanker? Ada yang pernah? Waktu itu 2005 ibu saya kena kanker, saya belum punya duit apa-apa. Lalu saya nggak berani ngomong kayak gitu lagi. Kanker stadium 3 mau masuk stadium 4 dan saya nggak bisa membantu ibu saya. Ngomong kayak gitu coba pas posisi seperti itu, nggak berani. Dan ini prinsip itu saya ubah akhirnya. Nggak, saya kaya dan bahagia dan sehat dan mati masuk surga. Amin. Ya, orang kaya berpikir keduanya. Yang ke-13, orang kaya fokus pada aset mereka, orang miskin fokus pada pendapatan mereka. Nah, tadi kita jangan ketika bisnis itu kita nyari duit terus, enggak, jangan. Fokus itu pada aset. Nah, aset terbaik itu apa? Ada yang tahu aset terbaik dalam bisnis? Ya, leher ke atas, benar. Ilmu. Properti bisa naik bisa turun, emas bisa naik bisa turun. Tapi kalau kita punya ilmu, mau apapun keadaan bisnisnya itu kita bisa handle itu, kita bisa mengatasinya. Misalkan contoh siapa ya, Bill Gates misalkan. Bill Gates itu coba deh kita miskinkan, kita bangkrutkan, lalu kita buang ke sungai Amazon, daerah Amazon, di hutan Amazon sana. Saya yakin 2 tahun lagi pasti kaya lagi kok. Iya, karena dia udah tahu kan, udah di sini apps-nya. Dia nggak perlu mobilnya, nggak perlu apanya, duitnya nggak perlu. Nah, mulai sekarang coba teman-teman juga fokus membangun ilmu, cari ilmu. Aset terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi terus, misalkan selain ngaji, teman-teman juga coba belajar tentang bisnis, baca buku gitu. Oh ya, ini seperti ini. Sehingga apa? Kita tahu, oh cara promosi gini, misalkan cara branding, belajar sama Pak Andika itu, Syafaat itu. Oh, cara branding gini, kita tahu. Kita bisa pakai. Oh, ini Teras Dakwah ini brandingnya kan asik-asik kan? Desainnya keren-keren gitu. Kok bisa kayak gitu? Wah, itu kan belajar juga ini pasti desainernya. Siapa sih desainernya? Oh, tempat ngaji asik. Apa itu tulisannya? Lintas harokah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tulisan itu coba. Itu ada ilmunya. Kenapa warnanya putih, kenapa biru, kenapa putih, kenapa hijau. Dan paduan itu nggak sembarang orang bisa bikin. Saya mungkin nggak bisa bikin karena saya nggak punya ilmunya. Nah, orang-orang kaya itu fokus pada aset mereka. Aset terbaik adalah diri mereka sendiri. Jadi mulai sekarang silahkan belajar apapun. Ya, kita coba ketika kita belajar itu dengan pikiran terbuka. Jadi pikiran kita itu kayak parasut. Dia baru berfungsi kalau dia terbuka. Kalau pikirannya tertutup, kita nggak akan bisa menampung gitu. Contohnya misalkan, ini pikiran kita gitu kan. Kalau dia penuh, misalkan ini penuh gitu, ini nggak dikurangi. Ketika kita kasih air lagi kan dia akan tumpah. Sama kayak pikiran kita harus kosongin dulu ketika belajar. Misalkan teman-teman kesini belajar, oke, saya mungkin sudah punya ilmu sebelumnya. Saya yakin di sini masih sudah banyak pebisnis yang hebat, cuma sembunyi-sembunyi aja. Tadi saya ketemu beberapa juragan di belakang tadi, tapi juragan-juragan itu aja belajar gitu. Mereka mengosongkan dulu gelasnya, sehingga ketika diisi lagi kita bisa mengambil sesuatu gitu. Jadi
Coba belajar dan tetap menjadi bodoh supaya kita ya terus belajar dan kita akan berkembang. Nah, orang kaya fokus pada aset mereka dan aset terbaik adalah diri mereka sendiri. Yang ke-14, orang kaya mengelola uang mereka dengan baik, orang miskin tidak mampu mengelola uang mereka dengan baik. Nah, ini rahasianya. Berapapun pendapatan Anda sekarang, ketika Anda nggak bisa mengelola, ya segitu-segitu terus. Saya punya cerita. Ini saudara jauh saya. Kira-kira tahun 2010, saudara jauh saya ini ketiban duren. Punya rumah di daerah Jakarta sana, di daerah Senayan. Ya, Senayan itu kan mahal-mahal ya, dibeli. Singkat cerita sekarang jadi yang namanya Senayan City. Kira-kira kalau di sana bangunannya harganya berapa miliar kira-kira? M-an ya, kurang lebih 50 M lah waktu itu. Nah, ketika dapat duitnya, cung, menarik bagi waris dan lain sebagainya. Singkat cerita dapatlah dia sekitar 30 M. Nah, singkat cerita kami lama nggak ketemu. Gitu. Biasa kan kalau sudah punya duit lama nggak ketemu gitu. Mungkin sedang berbelanja dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita tahun 2015 2016 saya lupa 2015, tapi saya ingat waktu itu tahun ajaran baru. Waktu mau sekolah. Dia datang ke kantor saya, tok. Assalamualaikum, apa kabar deh? Wah, baik, apa kabar gitu. Sehat, lama nggak ketemu, ngobrol. Ada apa nih? Radar saya mulai ini jarang main sekarang, tahu-tahu main kan, biasanya ada sesuatu. Dan bener aja, nggak lama dia bilang, "Dek, aku pinjam duit 6 juta." Sebentar. 2010 dia dapat berapa tadi? 30 miliar. 2015 ketemu saya pinjam duit 6 juta. Kalau punya 30 miliar, 6 juta besar apa kecil? Kecil. Ngapain dia pinjam ke saya? Nah, usut punya usut, sudah hilang semua miliar-miliaran itu. Pola kedua terjadi, pegawai saya belum lama 2000, dia ikut Mbok Moro dari awal waktu itu. Lalu 2015 kemarin itu ketiban duran juga, jebret. Rumah orang tuanya ada yang beli. Singkat cerita dia dia dapat warisan dari orang tuanya itu sekitar 150 juta. Wah. Lalu dengan gagah kan keluar gitu. Ya nggak apa-apa, saya pengen mandiri dan lain sebagainya. Nah, menariknya saya juga keluarin sih waktu itu karena dia bermain itu loh, nomor-nomor togel itu. Kita nggak pakai. Lah dapat 150 juta. Togel. Nah, singkat cerita 150 juta 2015 kemarin belum lama ketemu saya, dia jualan cilok gitu. Cilok. Terus saya tanya, "Loh, kok jualan cilok Mas sekarang?" "Oh, gini. Loh, kalau gitu kenapa enggak kamu buka cabang lagi aja ciloknya, gerobakan itu loh. Yang kayak gerobakan, buka aja lagi 3 atau 5 gitu. Terus kamu pekerjain orang gitu." Lah bayangan saya kan punya duit 150 juta kan? Dia bilang, "Mahal ya Mas gerobaknya?" Saya pikir, berapa nih mahalnya nih gerobak? Berapa? Dia bilang 2 juta. Sebentar, saya mikir lagi. Kalau punya duit 150 juta, 2 juta besar apa kecil? Kecil. Tapi dia nggak berani. Padahal gampang banget. Singkat cerita lagi, kejadiannya sama. Tadi dia main apa? Togel. Ya sudah, uangnya lari ke sana semua dan sekarang boom. Dah. Dia nggak punya kendaraan, dia sekarang pindah kontrakan dan lain sebagainya gitu, dan usahanya nggak jelas sekarang. Nah ini maksudnya, kejadiannya seperti itu. Kalau kita tidak mampu mengelola uang kita dengan baik sekarang berapapun jumlahnya, ya TD dulu nggak langsung sebesar ini mungkin ya. Yang awal mungkin baru sedikit, semakin banyak orang percaya, oh ini TD amanah. Sama, Allah juga akan melihat kita gitu. Wah, ini dikasih rezeki omset sebulan 50 juta bisa ngelola. Oh, bisa berbagi lagi. Allah kasih lagi 100 lagi. Coba 100 bisa juga. Tambah lagi 1 miliar misalkan. Tambah lagi jadi 10 miliar. Akan seperti itu. Tapi kita harus membuktikan dulu kita bisa mengelola
uang dengan baik. Gitu. Nah, ke-15, orang kaya membuat uang mereka bekerja keras untuk mereka. Orang miskin bekerja keras demi uang mereka. Siapa Tuhan kita? Allah. Jangan pernah menjadi hamba uang. Sedikit-sedikit uang. Nah, saya ada games menarik. Ini kalau mau dicoba boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bagi teman-teman yang bilang, Mas saya kalau mau usaha enggak punya modal, saya akan kasih modal malam ini. Mau saya kasih modal? Woi, asik. Saya kasih modal. Namanya paperclip. Namanya paperclip. Ada yang punya paperclip gak di rumah? Ada ya? Kalau nggak ada, boleh minta Mas Agung nanti. Nanti saya sediakan paperclipnya. Jadi namanya gamesnya Bigger or Better Games. Ingat kita dulu sebelum kita pakai uang, kita ada zaman namanya barter. Ya, barter. Nah, nanti dengan paperclip itu silakan teman-teman cari. Oh, ini disiarkan live ya, jadi pada lihat nggak apa-apa. Silakan teman-teman cari orang yang nggak dikenal, yang teman-teman nggak kenal. Lalu ajak barter paperclipnya menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Dibarter misalkan dari paperclip, dibarter jadi ballpoint. Terus putar lagi, ballpoint dibarter orang lagi jadi misalkan jadi apa? Mic gitu. Mic ditukar lagi, dibarter lagi, terus. Nah, ini bagi yang beralasan nggak punya duit untuk mulai usaha, ini bisa dipakai. Kita tadi barter tidak boleh ke orang yang kenal, tidak boleh saudara, tidak boleh teman, pokoknya nggak boleh yang kenal. Dan barternya harus ridho ya, harus ridho dan ikhlas. Ya, jangan sampai nggak ridho terus kita paksa-paksa. Dan jangan menjanjikan apapun. Misalkan nanti di barter, kalau mau barter saya pijitin, jangan. Nanti capek kita. Nah, ini menarik. Games ini sudah saya mainkan beberapa kali di tim saya juga. Terakhir kemarin games ini dimainkan di Bogor. Ya, salah satu peserta workshop saya, dia berhasil membarter dari paperclip menjadi motor. Serius. Dan dengan ikhlas. Motor dijual harga berapa paling? Mio waktu itu, Mio berapa Mio sih? 6 jutaan, 6 juta, 7 juta. Cukup nggak buat usaha? Cukup. Tim saya ada yang dapat handphone gitu. Nah, silakan. Nanti dicoba barter ya. Dengan cara yang baik-baik ya, jangan dipaksa loh. Kalau nggak mau ditinggalin aja. Karena apa? Kita biasanya terus menjudge orang itu, ini pasti nggak mau gitu. Ya, yang datang orang-orang yang nggak mau. Tapi masih banyak kok orang-orang yang mau barter gitu. Nah, nanti silakan dimainkan bagi yang merasa saya nggak punya uang. Nah, ini saya ajari supaya nggak jadi hamba uang. Coba barter aja, barter terus. Lebih besar atau lebih baik dari paperclip? Gampang? Ya, gimana mas caranya? Dicari sendiri. Ya, silakan dibarter. Itu ke-15. Yang ke-16, orang kaya bertindak tanpa peduli dengan rasa takut. Orang miskin membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Ya, ini, orang kaya bertindak tanpa peduli rasa takut, orang miskin membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Ada fakta menarik ya. Scientifically proven bahwa 98% yang kita takutkan itu tidak terjadi. 98%. 2% terjadi tapi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Pernah nggak ngalami hal-hal yang kita udah mikir jelek-jelek gitu loh, tapi pas tiba hari hanya ternyata nggak terjadi? Sering kan? Ya, karena setelah diteliti 98% nggak terjadi yang kita takutkan itu. 2% terjadi tapi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Jadi ketika kita mau melakukan apapun, jangan peduli sama rasa takut. Ini terjadi kenapa? Karena pola pendidikan kita sebenarnya. Pola pendidikan kita itu membuat kita
mengharamkan namanya kegagalan, sehingga kita takut untuk mulai berbisnis. Nah, saya kasih games menarik. Ini kalau mau dilakukan boleh. Mas banyak gamesnya, ya nggak apa-apa. Silakan ditulis gamesnya. Selama 1 bulan ke depan, nanti silakan teman-teman mencari 39 penolakan. 39 penolakan. Hal apapun ya. Misalkan makan, mau masuk ke McD gitu. Saya beli yang itu, tapi saya nggak punya duit. Ditolak kan? Nah, satu. Yang jomblo misalkan ngelamar, lu ditolak satu gitu. Coba nanti, ini latihan untuk menghancurkan rasa takut. Apalagi ketika kita mau mulai berbisnis, biasanya yang kita khawatirkan adalah rugi kan. Mau nek dadi bisnisnya kan gitu kan. Ora payu kan mikirnya gitu. Lucu kan? Kita padahal bisa bayangin yang payu, kita mikirnya enggak payu gitu. Itu. Ini karena pola sebenarnya, kita sudah terpola dari SD, SMP, SMA mungkin. Sehingga kita jadi takut. Nah, untuk menghancurkan itu silakan nanti 39 penolakan. Namanya gamesnya 39 rejection. Ditolak, pokoknya cari penolakan. Coba biasalah ditolak gitu. Oh ya. Nah, nanti dalam perjalanan yang kemarin main games ini menariknya, di percobaan ke-7 atau ke-8 mereka sudah mulai susah ditolak. Oh, tiba-tiba loh kok mau cari makan gratis gitu. Oh, malah dikasih makan gitu. saya enggak bawa duit, mau mie ayam. Oh ya boleh. Loh kok malah enggak ditolak ya. Malah dikasih gitu. Menarik nanti. Coba deh kalau ngobrolnya buktiin. Di percobaan ke-7 ke-8 kita makin jago untuk negosiasi sehingga kita susah untuk ditolak. Serius. Nah, termasuk negosiasi yang cari jodoh tadi bisa jadi lebih cepat. Yang sini ditolak, Wah, nanti sebentar lagi sampai ditolak. Sampai 39. Gampang? Ya, gampang. Ini saya ingin teman-teman benar-benar action ngelakuin, karena saya pengen di sini lahir pebisnis yang luar biasa. Gitu. Jadi saya nggak hanya sekedar sharing ya, ini benar-benar biar pada action. Nah, yang terakhir, orang kaya terus-menerus belajar dan tumbuh. Orang miskin berpikir mereka sudah tahu. Ini penyakit paling banyak saya temui. Merasa sudah tahu, oh aku ngerti kok. Kalau udah tahu, kenapa belum sukses? Nah, gitu kan. Orang-orang kaya itu mereka terus belajar terus. Wah, aku bahkan ke orang-orang yang gagal mereka belajar supaya apa? Enggak mengulangi kegagalannya. Dan orang-orang kaya itu enggak pernah menganggap remeh orang-orang yang belum berhasil, karena mereka akan belajar. Contoh paling gampang, paling dekat lah, misalkan Mas Jody gitu. Mas Jody itu belajar ke warung abnormal misalkan. Karena dia ingin terus belajar dan tumbuh. Dan ini jawaban tadi yang nomor 9 tadi kan. Orang kaya lebih besar dari masalahnya. Kenapa mereka bisa lebih besar? Karena mereka belajar dan tumbuh. Nah, hati-hati kalau ada yang ikut tadi, ketika kita ikut mau cari ilmu dan lain sebagainya, kita merasa sudah tahu, itu kayak gelas kita udah kita penuhin dulu, nggak mau kita kosongin, sehingga kita nggak akan pernah dapat ilmunya. Ya, itu orang kaya terus-menerus belajar dan tumbuh, orang miskin berpikir mereka sudah tahu. Ada hukum Pareto 90-10, dan ini terjadi, dan semoga kita bisa membalikkan hukum Paretonya gini. Misalkan uang beredar di seluruh dunia 100% uang beredar, ternyata 90%-nya dikuasai oleh 10% orang. Sedangkan 10% sisanya uang beredar itu diperebutkan oleh 90% orang. Tadi piramida yang pertama tadi membuktikan bahwa kan 99,9%. Nah, kenapa yang 10% itu bisa menguasai 90%? Karena mereka berpikir tidak seperti orang-orang 90%. Sukses ada formulanya, tinggal kita ikuti. Ini penyakit kita dari SD, SMP, SMA adalah
kita itu sudah didoktrin bahwa gagal itu haram. Ya enggak? Coba kalau enggak percaya. Ini maaf bagi yang mungkin ada guru atau pendidik lainnya gitu ya. Tapi ini faktanya. Ketika enggak naik kelas, aib enggak? Oh, kayak aib, ini anaknya bodoh banget dan lain sebagainya. Ya. Oke. Padahal sistem pendidikan kita itu kan sekarang kayak membariskan, di situ ada monyet, di situ ada lumba-lumba, di situ ada jerapah, di situ ada landak, semua dikasih ujian manjat pohon. Yang menang siapa? Yang jelas bukan lumba-lumba kan? Itu sistem pendidikan kita. Kita banyak dari SD, SMP, SMA kita dicekoi hal-hal yang nggak kita pakai setelah kita lulus. Pernah nggak diajari cara nyari uang dari SD, SMP, SMA? Nggak ada. Siapa yang belajar sinkos tangan? Oke, kepake nggak sekarang? Ngapain belajar? Nah ini terjadi. Kita membuang waktu kan. Sekarang sinkos tangan pakai kalkulator aja bisa tut gitu. Jadi, dan ini menjadi sehingga apa, kita ketika mau belajar itu kayak harus seperti itu dulu. Dan kejadian yang menarik adalah di sistem pendidikan kita adalah kita minim apresiasi. Sehingga ketika dulu pesawatnya Habibie mau ditukar ketan, kita nggak mengapresiasi dulu pesawatnya, kita melihatnya ke ketannya gitu kan. Sekarang kita bikin lagi kan, Pak Habibie sekarang mulai bikin lagi. Contohnya gini, fakta yang terjadi, minimal terjadi di zaman saya. Ketika kita upacara bendera, dulu waktu saya SMP, upacara celana itu harus di atas lutut. Ada yang ngalami itu ya? Di atas lutut. Nah, celana saya waktu itu di bawah lutut. Lalu rambutnya gondrong. Ya. Baju dikeluarin. Dihukum enggak biasanya kalau upacara? Dihukum, diseret, dijadikan di barisan tersendiri dan habis upacara ditendangi. Itu kalau saya dulu. Saya enggak tahu sekarang. Nah, sama ya. Pertanyaannya, kalau bajunya dimasukkan, celananya di atas lutut, rambutnya rapi, selama upacara mengikuti dengan baik, gurunya kasih tepuk tangan enggak? Jarang gurunya, wah hebat banget kamu, rapi gitu. Pernah gitu? Enggak ada. Itu pendidikan kita minim apresiasi, lebih banyak menghukum. Padahal yang menumbuhkan tumbuhan itu adalah air hujan, bukan petir. Ya enggak? Nah, kalau mau jadi pebisnis, kita harus banyak memberikan apresiasi. Belajarnya mengapresiasi diri kita sendiri maupun tim kita. Jangan fokus ke yang salah, ini salahnya apa, fokus ke situ ya, nanti nggak akan benar. Ketika kita banyak memberikan apresiasi kepada tim, kepada diri kita sendiri, itu akan tumbuh nanti. Nah ini yang bisa kita pelajari dari wajib belajar 9 tahun. Ya. Menjadi pebisnis itu adalah tentang karakter dan mental. Karakter akan muncul kalau mentalnya diuji. Dah itu. Dan yang harus dipegang mata uang yang paling berharga adalah jujur. Jujur membuat masalah jadi masa lalu. Kalau nggak jujur, masalah jadi masa depan. Jadi ini sebenarnya yang sangat berharga, yang bisa kita pakai bahkan ketika kita nggak punya uang. Kalau kita jujur, kita amanah, insya Allah peluangnya akan datang. Gitu. Jadi itu karena waktu sudah menunjukkan jam berapa Mas Agung? Sampai jam berapa gitu? Mau tanya jawab enggak itu? Oke. Jadi itu mungkin mindset yang bisa saya bagikan. Saya harap dengan kita merubah mindset kita, kita bisa membawa perubahan ke dalam dunia kita yang lebih baik. Dan insya Allah bagi teman-teman yang belum mulai berbisnis, insya Allah sudah punya pola pandang yang lebih baik gitu. Oh jadi seperti itu ya. Dan bagi yang sudah berbisnis, semoga ini menjadi tambahan ilmu dan bisa membawa bisnis kita menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Mungkin itu dulu dari saya. Monggo kalau ada mau tanya jawab atau sharing-sharing silakan. Mic saya kembalikan ke Saudara Agung Beno.
Iya, luar biasa sekali materi kali ini. Saya pun baru mendapatkan hari ini ya. Alhamdulillah saya catat. Yang nggak nyatet mungkin ada ingatnya bagus ya. Saya nggak tahu ada ingatnya. Tapi kalau saya mendingan saya catat. Nah, dari poin-poin ini ada 17 ya yang tadi Mas Auf sampaikan. Oh ya, wah Pak ya. 17 mindset ini baru permulaan, jadi masih ada materi-materi yang lain. Cuman karena waktu kita terbatas, saya yakin teman-teman sudah pada hafal ya atau ditulis. Siapa yang mencatat pada kesempatan malam hari ini? Bisa angkat tangan? Oh, ya alhamdulillah. Yang nggak nyatet? Hafal? Oh, merekam dalam hati. Oke. Nah, semoga dari 17 ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya. Saya yakin kalau ini dipraktekkan ini dahsyat luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas. Ini sudah ada dari Akhwat. Untuk yang pertama, Assalamualaikum Mas Auf. Iya. Saya adalah salah satu pemilik catering yang sedang berkembang di daerah Bantul. Wah, daerah Bantul gitu. Jalan Imogiri Barat ya. Rencana ke depan dari tiga anak ibu bapak, kemungkinan saya yang diminta melanjutkan usaha catering keluarga. Nah, kira-kira bagaimana ya Mas Auf kiat-kiatnya untuk mensinkronkan mindset kaya di keluarga saya? Soalnya masing-masing anak di keluarga kami punya desain rancangan catering yang berbeda-beda, yang baiknya saya lakukan apa gimana ini dulu atau di lalu ini kayaknya dalam satu pertanyaan kedua, lalu apakah untuk merubah itu butuh momentum? Kalau iya, momentumnya seperti apa? Monggo itu dulu. Bagaimana menyamakan tadi Mas Agung ya? Menyamakan frekuensi berarti itu ya. Mensinkronkan mindset kaya di keluarga. Ya, karena masing-masing punya pandangan berbeda ya. Jadi kalau kita mau keluarga, menarik ini ketika kita berbisnis keluarga, menariknya adalah keluarga itu kadang-kala punya kepala-kepala yang berbeda. Nah, artian saya pengennya begini, saya pengennya begitu, saya pengennya begini gitu ya. Ada ilmu namanya kita menarik ke atas atau chunking. Ini bisa dipraktekkan. Ilmunya saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh gini. Misalkan Mas Agung mau jadi contoh ya. Jadi contoh ya, mau ya. Oke. Mas Agung Beno itu mimpinya apa sih Mas? Punya mimpi apa Mas? Punya mimpi apa Mas? Dalam bisnis misalkan. Punya beberapa cabang usaha. Apa pentingnya Mas punya beberapa cabang usaha? Karena kalau kita punya satu bisnis, bisa jadi satu bisnis itu tidak menghasilkan, bisa jadi bangkrut. Okay. Kalau kita punya cabang bisnis yang banyak, kemungkinan peluang bisnis itu tetap berkembang masih ada. Jadi pengen supaya bisnisnya berkembang. Apa pentingnya Mas bisnisnya berkembang? Omsetnya tetap ada. Omsetnya tetap. Apa sih pentingnya ke omsetnya tetap ada Mas? Mendapatkan manfaat dari adanya omset tersebut. Manfaat apa itu Mas? Bisnis. Manfaat bisnis. Ya, kayak apa Mas spesifiknya manfaat bisnis? Bisa lebih banyak bersedekah. Bisa lebih banyak bersedekah. Apa pentingnya bersedekah buat Mas Agung Beno? Karena harta ya titipan. Hartanya titipan. Jadi harus bersedekah. Oke. Nah, ini namanya chunking. Pertanyaan pertama kedua ya, itu mungkin dijawab biasa. Yang jawab alam sadar namanya. Begitu habis pertanyaan keempat, tadi kan kayaknya nyebelin banget kan saya tanyanya. Iya enggak sih? Sebel enggak sih Mas? Takon apa sih? Tapi ini pertanyaan alam bawah sadar. Yang saya maksudkan sini,
mungkin bagi itu tadi mbak-mbak ya, mbak-mbak yang punya pertanyaan tadi, itu supaya masing-masing dari kepala itu punya value yang sama, ada nilainya dulu. Kayaknya tadi value-nya, misalkan Mas Agung tadi value-nya adalah bersedekah. Nah, ketika ada value yang sama, kita akan bisa ngikat nanti bahwa bisnis ini value-nya itu. Nah, itu sih, menyamakan itu dulu. Baru nanti kita arahkan ke mindset pelan-pelan. Tapi masing-masing kepala harus keluar dulu value-nya apa yang mereka perjuangkan. Seperti contoh tadi Mas Agung Beno. Coba nanti dipraktekkan kayak saya tadi. Pertanyaan jawaban ketiga, keempat itu biasanya masih jawaban alam sadar. 4 ke atas itu jawaban alam bawah sadar. Artinya apa? Sudah terekam di dalam dirinya dan itu menjadi belief sistemnya. Dan itu menjadi nilai yang dia pertahankan sampai dia mati. Itu ya. Mungkin nanti bisa digunain itu. Terus apalagi tadi Mas? Maaf. Lalu apakah untuk merubah itu butuh momentum? Kalau ya, momentumnya yang seperti apa? Merubah bisa jadi butuh, bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi butuh, bisa jadi enggak. Kalau memang dirasa, karena saya kurang tahu keadaan keluarganya. Kalau dirasa memang butuh momentum, ciptain momentum aja. Tapi kalau misalkan enggak, coba tadi dengan kalimat tanya seperti tadi, ditanya terus, dikejar terus, value-nya apa, nilainya apa sih yang mau diperjuangkan dari bisnis itu akan lebih enak. Jadi gini, cara makainya gini, kalau nanti Mas Agung kayaknya malas berbisnis, ayo Mas, besok nggak bisa sedekah loh. Wah, itu kan akan kena value-nya dia. Oh iya ya, aku mau berbisnis karena aku pengen sedekah kok. Nah, itu kena ke situ. Itu kita bisa pakai seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, semoga membantu. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Auf. Saya tertarik dengan hukum Pareto 2010. Dan di saat ini mayoritas dikuasai oleh non-muslim terutama di Indonesia. Bagaimana pendapat Mas Auf tentang fenomena ini dan bagaimana menumbuhkan mindset kaum muslimin untuk menjadi penguasa ekonomi di negeri sendiri? Ya, hukum Pareto dan dikuasai non muslim ya. Ya, saya pribadi sebagai seorang muslim juga kadang sedih ketika saya banyak bergaul ke atas gitu ya. Di sana yang pegang memang ya itu memang benar. Bagaimana kita bisa membalik keadaan? Yang pertama yang jelas ya, kita sesama muslim jangan gontok-gontokan dulu. Kita ini kan lebih sering sekarang nyari perbedaan itu loh. Ya sudah, jangan dicari dulu. Kita dukung dulu, misalkan dari hal-hal sederhana. Kita dukung dulu ketika ada temennya usaha kopi, ya yuk kita coba ngelarisi. Jangan nawar. Ya, harganya udah murah kita tawar-tawar gitu. Kopinya berapa? 10.000, mbok 5.000 wae gitu. Jangan tawar gitu. Biar uangnya juga berputar juga di muslim gitu, misalkan seperti itu. Jadi coba kita mulai seperti itu misalkan. Dan apa ya, terus terang kalau saya pas posisi di atas itu, ketika saya banyak main yang di atas itu, memang mereka sudah menciptakan grand design. Mereka sudah mendesain bahkan sampai levelnya itu politik gitu. Contoh ya, ini live ya, tapi nggak apa-apa ya. Contoh misalkan, atau misalkan ini aja lah, Jenderal Gatot inilah misalkan nggak boleh ke sana gitu. Itu sudah ada grand design-nya. Atau pas contoh, saya mau ngomong ini tapi live sih. Tapi nggak apa-apa, ini buat kebaikan umat ya insya Allah. Misalkan 212 kemarin. Misalkan 212. Itu sudah di grand design kan gitu. Kita semua sangat terfokus. Saya pribadi saya juga sakit hati ketika Al-Qur'an seperti itu kan gitu kan. Tapi ada satu hal yang kita luput. Semua fokus ke Pilkada DKI saat itu, ya, betul? Semua fokus. Sehingga semua nggak tahu pada saat Pilkada DKI ada satu orang yang datang ke Indonesia namanya Mike Pence. Ada yang tahu Mike Pence di sini? Nggak ada.
Mike Pence adalah wakil presiden Amerika. Apa? Baru ribut habis itu Freeport. Nah, itu grand design. Yang di atas mungkin sudah mendesain seperti itu. Nah, caranya apa ya? Kita harus ini dulu lah. Ukuahnya juga coba jangan saling gontok-gontokan gitu. Kita bisa saling menghargai. Yang ini pakai kunut, yang itu enggak. Misalkan dari hal-hal kayak gitu aja. Itu sudah jangan diributkan lagi gitu. Kita lebih banyak mencari perbedaan sih. Ketika seperti itu ya, akhirnya kita jadi susah bersatu. Nah, lalu pelan-pelan kita misalkan belanja. Tadi misalkan kalau ada ide teman-teman saya itu ada yang ide misalkan belanja di tempat yang muslim ngelarisi gitu. Muter-muternya di situ, itu hal sederhana. Coba nanti bisa dipakai gitu. Makannya di Mbok Moro itu. Ya, ngopinya di teras kopi. Wah, itu. Teras geprek juga boleh sama. Itu mungkin jawaban dari saya. Pertanyaan satu lagi. Assalamualaikum Mas Auf, saya mau tanya, saya bekerja di properti. Saya pernah menjualkan beberapa rumah dengan cara KPR. Walaupun saya hanya marketing di perusahaan itu, tapi saya merasa itu banyak mudaratnya. Saat ini saya sedang terkendala dan saya sudah berusaha mengikhlaskan untuk tidak mengambil hasil dari penjualan saya. Tetapi orang tua saya sangat mengharapkan fee-nya ini ya, maksud fee-nya ini untuk diambil. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaannya pakai hukum ini ya. Aduh, saya terus terang saya nggak berani menjawab karena ini ada hukumnya ya, bagaimana itu. Tapi kalau menyarankan sih mungkin coba perbaiki komunikasi dengan orang tua dulu deh. Ya mungkin cuma kita harus memperbaiki komunikasi. Tapi kalau soal misalkan ini boleh enggak fee-nya, itu saya juga kurang paham hukumnya, nanti daripada saya keliru. Tapi kadangkala masalah yang kita hadapi itu cuma masalah komunikasi. Coba deketin dulu orang tuanya, kita kasih untuk pemahaman. Sama halnya kan kayak dakwah itu kan, kalau caranya asik, kalau tempat ngajinya asik, wah itu pasti kita juga akan asik nerimanya. Nah mungkin kita cari cara gitu, gimana caranya biar orang tua itu asik juga menerima maksud kita. Ya, insya Allah nanti akan kebuka kok kalau kita maksudnya baik. Kalau untuk lebih lanjutnya ya mungkin tidak ngambil fee properti, tapi coba misalkan jualin teras geprek gitu. Teras geprek nanti juga ada fee teras geprek gitu kan, bisa dipakai juga, atau Mbok Moro boleh. Jadi misalkan takut ribanya atau hal-hal yang lain. Itu mungkin jawaban dari saya, Mas Agung Peno. Satu lagi kalau ada dari yang Ikhwan. Ya, monggo langsung sebutkan nama. Ya, bagaimana untuk dapat mitra gitu ya, banyak gitu ya, dan deal ya. Pertama-tama kita enggak nyari dealnya dulu, Mas. Ya. Jadi saya biasanya lebih sering untuk membangun kepercayaan dulu. Nah, manusia itu kecenderungannya dia akan suka sesuatu hal yang mirip dia. Nah, ini saya sharing sesuatu ini. Saya kemarin habis ikut workshop menarik gitu, namanya tentang NLP. Manusia itu membangun trust-nya dengan kemiripan hal-hal yang mirip dengan dia. Kalau di ilmu NLP yang saya pelajari itu namanya rapport. Nah, coba bangun rapportnya dulu, Mas, trust-nya. Rapport itu misalkan gini, kita kalau sudah nyaman dengan orang, biasanya kita akan dengan mudah percaya gitu. Akan mudah percaya. Nah, itu kita butuh menyamankan dulu mitranya. Dia bisa trust enggak dengan kita. Dan fokusnya jangan ke supaya deal, tapi lebih ke kita memang
tulus ngasihnya. Karena kalau fokusnya supaya deal, saya pernah melakukan itu gitu dan hasilnya jadi kurang baik. Fokusnya biar deal. Ya akhirnya dapat juga yang nggak enak akhirnya. Karena fokusnya supaya deal. Tapi kalau fokusnya memang kita mau menjalin bersinergi, kita mau bekerja sama, ternyata hasilnya lebih luar biasa. Orang itu trust sampai ke tulang-tulang istilahnya. Gitu. Nah, itu. Dan apa ya? Brand, kalau kita ngomong brandnya juga harus dibangun. Raportnya itu secara baik juga. Misalkan desainnya jadi baik. Contoh kalau di Mbok Moro, kenapa kok banyak yang tertarik buka di mana-mana, kita membangun raport dulu. Kita sudah usaha dari 2013 misalkan, artinya kita sudah 4 tahun, orang percaya. Kita punya TPG Melati Sukma misalkan, itu raport yang terbangun di brand, orang percaya gitu kan. Nah, coba dibangun dulu brandnya juga. Bagaimana supaya orang percaya, desainnya kurang asik coba diasikin misalkan. Dan orang itu akan susah bohong kok, apalagi ketika ketemu muka gitu ya. Kita mungkin bisa, omongan kita bisa bohong, tapi tubuh kita nggak bisa bohong. Nah, dalam membangun raport itu kita harus nyari dulu kesamaan-kesamaan dengan mitra kita. Misalkan mitra saya suka Arsenal gitu, wah kita juga mulai menggali tentang Arsenal, klub bola itu. Oh ya, jadi ketika ketemu kita sudah mulai ngomongin Arsenal dulu. Weh Pak, kemarin Arsenal menang loh gitu misalkan. Itu membangun. Nah itu bisa kebangun. Setelah itu kebangun, baru nanti bisnisnya lebih enak. Jadi mungkin itu yang saya lakukan juga. Jadi saya membangun raport diri saya, membangun raport dari brand supaya orang nyaman dulu, orang trust. Dan memang tadi kita harus dibayar berdasarkan hasil. Kalau perlu misalkan kasih garansi uang kembali misalkan. Misal contoh program Cash Revolution itu kita kasih garansi. Kalau nggak tercapai targetnya, uangnya kita balikin. Gitu. Supaya itu trustnya ada. Karena tadi kita orang kaya dibayar berdasarkan hasil. Itu ya. Dan ya coba ini ada cerita menarik, cerita bagaimana agen FBI itu merekrut agennya. Ya, saya cerita sedikit tentang FBI, cara FBI merekrut agennya. Ketika FBI mau merekrut agen FBI, itu nggak mungkin diumumkan di koran kan? Dicari agen FBI, kirimkan ke alamat email ini kan, nggak gitu kan? Nah, caranya gini. Misalkan Mas Agung Beno ini adalah sasaran yang mau direkrut jadi agen nih. Caranya gini, saya tahu Mas Agung Beno ini setiap hari lewat jalan A, dia jalan di situ. Kemudian saya akan duduk di situ. Selama seminggu saya akan baca koran duduk di situ. Saya nggak ngeliatin Mas Agung Beno, saya nggak menyapa, ya cuma duduk baca koran. Seminggu gitu terus. Mas Agung juga mungkin tahu atau enggak saya ada di situ. Seminggu pertama. Minggu kedua, saya tahu Mas Agung Beno itu kalau mau berangkat dia nyeruput kopi dulu, beli di teras kopi misalkan. Nah, saya mulai tuh deketin Mas Agung Beno. Saya beli kopi duluan di depannya Mas Agung Beno, chat gitu kan, beli kopi. Terus ketika Mas Agung Beno di belakang saya ngantri, saya balik badan, saya nggak nyapa Mas Agung Beno. Saya hanya memberikan satu salam universal, yaitu dengan menaikkan alis, gini. Sekali aja, jangan berkali-kali. Nanti dikira genit ya. Sekali aja, tanpa ngobrol, tanpa ngomong, sekali terus pergi. Minggu kedua hanya seperti itu. Mas Agung Beno kan sudah bersahabat karena selama seminggu alam bawah sadarnya sudah sering melihat muka saya gitu. Kok kayaknya sering dengar familiar ya, ramah gitu kan. Baru di minggu ketiga saya duduk, saya ngobrol dan saya baru cerita kalau saya dari FBI. Nah, cara FBI merekrut agennya seperti itu, halus, dan mereka memfamiliarkan dulu. Nah, mungkin itu bisa dipakai juga, Mas. Misalkan gimana caranya supaya mukanya familiar dulu di Jayapura gitu.
Nah, iya kan, pasang baliho atau apa gitu. Atau ke sana, sering ketemu di sana dulu. Ya, jangan pernah closing di pertemuan pertama kalau raportnya belum bagus. Ya, karena nanti hasilnya akan buruk. Ketemu aja dulu, ngobrol atau apa, nraktir atau cuma sekedar ketemu aja. Kayak FBI tadi. Mas Agung Beno akan nyaman di minggu ketiga karena dia sudah kayaknya sering lihat gitu. Minum kopi juga ternyata di situ. Dan dia nggak sadar kalau di minggu pertama itu dia lihat saya gitu. Itu. Jadi mungkin cerita FBI ini bisa dipakai nanti. Gitu Mas ya. Kalau tawaran tadi diambil nggak? Tawaran apa? Tawaran untuk kerjasama. Boleh. Boleh. Jadi gini, kalau kita mau buka cabang dan lain sebagainya, kita luruskan dulu nawaitunya. Misal nih, ketika saya mau buka cabang pertama di luar kota, Mbok Moro kita buka cabang pertama di luar kota. Nawaitu saya adalah belajar. Bagaimana belajar buka cabang di luar kota. Jadi apapun kejadiannya di bisnis saya di sana, saya nggak akan baper, bawa perasaan. Ya sudah, ini memang biaya belajar saya gitu. Mau untung mau rugi itu biaya belajar saya dulu. Nah baru setelah itu kan kita bisa belajar dari situ. Dan jangan berharap langsung untung misalkan. Ya sudah, hanya untuk belajar cucu. Nawaitunya kayak gitu, belajar dulu. Gitu ya. Nanti diluruskan dulu niatnya, pengennya apa gitu. Kadangkala kita belum tahu yang kita inginkan itu atau bukan sih. Kalau pengen tahu yang kita inginkan apa, coba tanya ke diri sendiri. Apa sih Mas pentingnya buka di Jayapura? Oh, balik ke situ lagi kan. Apa sih pentingnya buka di Jayapura? Kenapa harus di Jayapura? Nggak harus sih, tapi misalnya pengen ada toko gitu. Kenapa pengen ada toko? Jadi orang biar kenal. Jadi kalau seandainya kalau untuk mengirim tuh percaya, orang percaya. Oke. Harus seperti itu? Iya. Memang ada nggak yang dia nggak punya toko tapi orang percaya? Ada. Tapi saya ingin lebih mendapatkan kepercayaan lebih kayak gitu. Kenapa harus pakai toko misalnya? Jadi kalau kenapa kayak pakai toko? Jadi kalau seandainya untuk ngirim kemana-mana nggak perlu bayar lagi. Jadi orang-orang, jadi ada pegawai yang di sana akan mengantar kayak gitu. Toko itu ya. Oke. Nah nanti coba dicangking lagi, ditarik lagi ke atas. Penting nggak di sana? Kadangkala bisa jadi nggak harus di Jayapura misalkan. Bisa jadi cukup di Jogja, cukup online gitu. Nah, kita belum ini kalau sesi tanya kayak gitu tadi, ditarik tadi, mungkin kita akan ngobrol. Saya akan tanya apa pentingnya itu sampai 1 jam Mas. Tapi kan ini sudah malam ya. Itu nanti akan ketemu dan nanti coba tanya ke diri sendiri apa sih pentingnya itu. Nanti sampai kita benar-benar jujur sama diri kita, apa sih pentingnya itu buat saya. Sampai detail. Nanti setelah ketemu yang atas pentingnya apa, paling tinggi, itu kita akan lihat ternyata caranya akan ada banyak yang jauh lebih simpel. Gitu sih. Jadi itu ya mungkin jawaban dari saya.